Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roma dari kelas PIAUD 5B yang bernomor NIM 1908108043 yang bernomor absen nomor 17. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep angket. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu ada 9 poin. Yang pertama yaitu pengertian angket, yang kedua tujuan angket, yang ketiga kelebihan angket, kemudian yang keempat jenis-jenis angket, kemudian yang kelima cara membuat angket, yang keenam cara membuat angket yang valid, kemudian yang ketujuh ciri-ciri kuesioner, kemudian yang kedelapan tujuan terbentuknya kuesioner, kemudian yang kesembilan yaitu penyusunan instrumen penelitian, kemudian yang kesembilan yaitu bentuk-bentuk instrumen. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tulis berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden. Itu contoh respondennya itu peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Winkel mendefinisikan angket adalah sebagai suatu alat daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara teratur juga. Kemudian Jumar dan Surya mengatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Angket dikenal juga dengan sebutan kuesioner. Mengapa disebut dengan kuesioner? Karena ternyata angket itu merupakan sebuah pertanyaan yang akan diajukan oleh orang yang ingin tahu tentang kepribadiannya ataupun masalahnya kepada orang lain. Makanya disusunlah sebuah angket atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kuesioner atau angket itu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menemukan kedatangannya langsung dari sumber data. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang atau anak yang ingin diselidiki atau responden, disebut responden. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan angket. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang direlevan dengan keperluan pembimbingan dan konseling. Dengan keperluan bimbingan dan konseling seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan pendidik, terus pendidikan, kebiasaan belajar di rumah atau hobi info lainnya. Intinya tujuan angket di sini itu untuk mengetahui sebuah informasi peserta didik, entah itu dari mengetahui tentang kepribadiannya peserta didik, kemudian tentang keluarganya peserta didik, riwayat kesehatan peserta didik, dan kemudian yaitu kebiasaan peserta didik belajar di rumah atau tidak, atau info lainnya. Nah, kemudian data yang diperoleh dari sebuah kuesioner atau angket ini berfungsi untuk yang pertama untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam ruangan penyusunan program. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi program BK. Dan yang keempat yaitu untuk mengambil
sampling sikap atau pendapat responden. Kemudian yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kelebihan angket. Nah, kelebihan angket di sini yaitu yang pertama, angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien sebab penelitian tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang akan diharapkan dari responden. Kemudian yang kedua, angket ini cocok digunakan untuk jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kemudian yang ketiga, angket ini dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup sehingga dapat diberikan kepada responden secara langsung atau tidak. Maksudnya secara tidak langsung itu bisa lewat pos ataupun lewat internet. Kemudian yang keempat, tergalinya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data objektif dan cepat. Kemudian yang kelima, keuntungannya dari angket terbuka ialah bahwa variasi jawaban yang diterima sebelumnya tidak diduga oleh peneliti sehingga memperpuas pendengarnya. Poin yang keempat yaitu jenis-jenis angket. Jenis-jenis angket di sini yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu angket tertutup, yang kedua yaitu angket terbuka, yang ketiga kombinasi angket terbuka dan angket tertutup, yang keempat angket langsung, dan yang kelima yaitu angket tidak langsung. Nah, bagaimana sih cara membuat angket itu? Langsung saja kita masuk ke poin yang ke-5. Cara membuat angket yaitu yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Yang kedua, yaitu kita harus menggunakan kalimat yang pendek. Kemudian yang ketiga, kita harus menjauhi pertanyaan yang bersifat pribadi atau bersifat yang tidak boleh, kasarnya tidak boleh diketahui. Kemudian yang keempat, menyusun pertanyaan dengan singkat. Yang kelima, di dalam pertanyaan jenis-jenis kata yang akan menyinggung perasaan narasumber. Maksudnya yaitu jenis-jenis pertanyaannya langsung ke pertanyaan yang akan menyinggung narasumber atau yang akan mendapatkan informasi yang kita ingin ketahui gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui angket tersebut itu valid atau tidak? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat angket yang valid, yaitu di poin ke-6. Nah, caranya yang pertama yaitu pertanyaan harus mudah dipahami dan tidak membebankan Cara yang pertama yaitu pertanyaannya yaitu yang harus dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Jadi pertanyaannya itu ya harus jelas dan ya mudah dipahami oleh orang yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, pertanyaan harus berhubungan dengan topik pembahasan. Yang ketiga, pertanyaannya harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. Jadi pertanyaannya itu harus menarik sehingga responden itu mau gitu menjawabnya ya dengan senang dan respondennya itu merasa enjoy gitu. Kemudian yang keempat, jawaban responden diusahakan bisa konsisten sejak pertanyaan pertama hingga akhir. Diusahakan jawaban responden ini jujur gitu dan konsisten lah sejak pertanyaan pertama hingga akhir, sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas gitu informasi yang kita dapat. Dan yang kelima, alternatif jawaban yang diberikan harus beragam variabel atau agar responden tidak agar responden di sini itu tidak kebosanan. Nah,
Seperti itu cara membuat angket yang valid. Dan kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin yang ketujuh. Ciri kuesioner. Ciri-ciri kuesioner di sini, karakteristik kuesioner memiliki ciri khas yang terletak pada cara pengumpulan datanya, yaitu melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan dibagikan kepada responden untuk memperoleh informasi dan data atau informasi. Jadi kuesioner di sini yaitu berciri-ciri untuk mengetahui sebuah informasi kepada seseorang atau responden dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner. Baik, kemudian kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu di sini ada tujuan terbentuknya kuesioner. Tujuan terbentuknya kuesioner di sini yaitu ada 4. Yang pertama, untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan responden. Kemudian yang kedua, untuk memberikan format baku standar untuk melakukan data, komentar, pendapat, dan sikap responden. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan struktur kepada wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan lancar dan akurat. Catatan wawancara sangat diperlukan. Jika tidak ada catatan angket atau pertanyaan gitu, maka materi pelajaran dapat menyimpang. Jadi jelaslah bahwa sangatlah penting angket itu untuk digunakan oleh pewawancara. Kemudian yang keempat, live, maksudnya yaitu bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data. Tanpa kuesioner, catatan dan hasil wawancara sangat sulit untuk diolah atau diproses. Nah, langsung saja kita masuk pembahasan yang ke-9, yaitu penyusunan instrumen penelitian. Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang teliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Jadi penyusunan instrumen penelitian ini yaitu menyusun sebuah data dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti gitu. Kemudian yaitu poin yang terakhir, poin yang ke-10, yaitu di sini saya akan memberitahu bentuk-bentuk instrumen penelitian, yaitu yang pertama bentuk instrumen tes, yang kedua yaitu bentuk instrumen angket atau kuesioner, kemudian yang ketiga bentuk instrumen interview, kemudian yang keempat bentuk instrumen observasi, yang kelima bentuk instrumen skala bertingkat atau rating skala, kemudian yang keenam yaitu bentuk instrumen dokumentasi. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.